Alkisah ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Karena saking mencintai, maka suami ini sangat berhati-hati kalau ngomong sama istrinya. Dia sangat kemudian memperhitungkan dan membicarakan banyak hal, mengkomunikasikannya dengan lembut, dengan kasih sayang, karena ia sungguh mencintai istrinya. Tetapi dalam komunikasi, dalam hubungan relasi mereka, rasanya ada yang ganjil, ada yang mengganjal dalam benak suaminya. Ada seringkali kemudian pembicaraan itu tidak nyambung. Kalau suami ngomong A, kok istri menjawabnya B. Kalau ngomong C, kok dijawabnya D. Maka kemudian saking penasaran dan ingin menyembuhkan istrinya, maka kemudian suami ini ingin mengajak istrinya ke dokter THT. Siapa tahu istri saya itu tuli, budek kupingnya, tetapi dia tidak ingin menyakiti hati istrinya yang ia cintai. Maka dengan inisiatif pribadi, suami ini datang ke dokter THT. Siapa tahu dokter bisa memberi obat resep tanpa harus datang istrinya. Kemudian suami ini ngomong sama dokter, konsultasi pada dokter. Dokter, apakah diperkenankan saya meminta resep obat tuli karena istri saya itu tuli? Terus kemudian dokter itu bertanya, apakah istrimu jatuh? Tidak, Dok. Apakah ada sesuatu yang keluar dari telinga istrimu? Tidak juga, Dok. Apakah ada luka di telinga istrimu? Tidak, Dok. Terus kemudian dokter ini bingung. Saya harus memastikan secara fisik, harus melihat, bisakah engkau membawa istrimu kemari untuk saya periksa, cek dengan benar supaya obatnya juga tepat. Kemudian suami itu mengatakan, tidak bisa, Dok. Nanti dia tersinggung. Saya mencintainya, nanti dia malah marah dan tersinggung. Dokter mulai berpikir bagaimana caranya untuk membantu mengobati istrinya. Kemudian dokter itu mengatakan, begini saja, nanti tolong pulang dan kemudian cek kepada istrimu pelan-pelan dengan jarak. Kamu panggil 10 meter jarak antara kamu dengan istrimu, panggil dia. Bagaimana reaksinya? Kemudian kalau tidak ada reaksi, lebih dekat lagi 1 meter, 9 meter, dan seterusnya sampai dia mendengar, supaya saya tahu intensitas tingkat dia tidak bisa mendengar itu berapa meter. Baik, dan kemudian suami itu mantap pulang. Sampai di rumah mengambil waktu yang tepat, kemudian suami ini mulai memanggil istrinya dalam jarak 10 meter. Ma, tidak ada respon dari istrinya. Seperti kata dokter, harus maju lagi 1 meter. Jarak 9 meter dia panggil lagi, Ma. Tidak dengar juga. Sampai dia kemudian jaraknya 2 meter, Ma. Kemudian istrinya mulai menjawab, ada apa-apa? Nah, terdengar. Kemudian suaminya mengatakan, aku dari jarak 10 meter tadi sudah memanggil-manggil kamu. Kemudian istri mengatakan, saya juga dari tadi menjawab panggilan kamu. Seringkali kita itu menyalahkan orang tanpa mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Merasa diri paling benar, menghindari kritikan orang, sehingga kita melihat orang lain itu yang salah, orang lain itu yang bermasalah, orang lain itu yang sakit. Padahal kalau kemudian kita lihat suami dan istri itu, suami yang ternyata sedang mengalami masalah pendengaran. Maka penting untuk kemudian kalau bicara soal menikah pada hari ini, Agatha dan Bram ke depan altar menikah. Menikah itu menyatukan dua hal yang berbeda. Beda kelamin pasti ya, Bram dan Agatha ya. Tapi juga beda latar belakang, beda keluarga, beda pertemanan dan pergaulan. Itu yang seringkali tidak mudah. Bagiku itu benar, mungkin bagi
salah satu pihak itu tidak baik atau kurang benar dan sebagainya. Lebih baik ini. Yang satu pihak mengatakan lebih baik itu dan sebagainya. Maka penting untuk kemudian menyatukan satu dengan yang lain dalam perbedaan itu. Kalau tidak, kemudian tidak nyambung seperti yang terjadi pasangan antara suami istri tadi. Maka penting untuk kemudian melihat dalam pernikahan itu 3M minimal. Yang pertama adalah mendengarkan. Mendengar lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Mendengar membuat Anda belajar. Mendengar memungkinkan Anda untuk membangun hubungan dan memilih untuk mendengar bukannya berbicara atau melakukan sesuatu yang lain ketika seseorang sedang berbicara adalah pilihan yang bisa kita lakukan sepanjang hari. Maka terwujudlah saling komunikasi, saling dialog. Menikah denganku. Lagunya siapa itu? Kahitna ya. Menempatkan cinta melintasi perjalanan usia. Menikah itu kan suatu perjalanan untuk melewati usia kita sampai akhir hayat, bukan urusan 1-2 hari, 10 hari, 1 tahun, 2-3 tahun, tapi seumur hidup. Maka kemudian menempatkan cinta, mau mendengarkan itu menempatkan cinta. Bahkan dalam bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu, kasih, hiduplah dalam kasih. Lagi-lagi kita kemudian diingatkan itu. Kalau nanti saya diminta untuk ngisi seminar kekerasan pada perempuan dan anak setelah pernikahan ini, ketika saya melihat data itu terjadi banyak kasus di Indonesia itu. Banyak tindakan-tindakan yang tidak melandaskan kasih. Bahkan bisa jadi menggunakan firman Tuhan. Kan istri harus tunduk pada suami, tetapi tidak membaca semuanya. Kalau kita baca semua, bagaimana itu kemudian dalam kerangka kasih, saling menghormati satu sama lain, hidup bersama. Bacaan tadi mengatakan kita itu sudah disatukan. Bram dan Agatha kalau nanti menikah itu sudah disatukan sebagai satu tubuh. Bagaimana mengasihi pasangan itu seperti mengasihi tubuh kita. Kalau sudah melukai dan mencederai, berarti kita tidak melandaskan kasih dan cinta dalam membangun relasi keluarga. Menikah denganmu, menetapkan jiwa, bertahtakan kesetiaan cinta selamanya. Laki-laki ya, kesetiaan itu kemudian diminta dan dipertaruhkan. M yang pertama mendengarkan. M yang kedua kita diajak untuk mengikuti Tuhan. Ajakan Tuhan menjadi jelas pada hari ini. Kita diajak membawa pernikahan Agatha dan Bram itu dalam doa, dalam kehadirat Tuhan. Maka kemudian dalam bacaan Injil tadi kita melihat bagaimana pernikahan yang tidak terceraikan di hadapan Tuhan. Bahwa pernikahan itu memang untuk membangun kebahagiaan. Tetapi yang lebih utama, pernikahan itu membuat perubahan dalam hidup. Kalau nanti Bram Agatha menikah, maka harapannya hidupnya itu makin baik. Kalau hidup tidak makin baik bersama dengan Tuhan, mendingan gak usah nikah. Maka kata kuncinya, mungkin bagi Anda sekalian yang sudah terlanjur menikah, maka ujian kita, evaluasi kita adalah apakah menikah membuat hidupku menjadi lebih baik atau tidak. Harapan tantangan kita bersama adalah kalau kita kemudian mengambil pilihan hidup, entah kemudian menjadi biarawan biarawati, entah hidup berkeluarga, pilihan itulah yang kemudian membuat hidup kita itu menjadi lebih baik. Sehingga hidup kita itu berani untuk melangkah, memutuskan. Karena target hidup kita, goals kita adalah hidup baik. Maka pertanyaannya, dengan menikah itu apakah hidupku menjadi lebih baik? Kalau dalam pendidikan kanonik, saya semakin dilengkapi oleh pasanganku, saya semakin diperbaiki hidupku dan sebagainya.
Itu menjadikan hidup saya menjadi makin sempurna, menjadi makin baik. Saya menikah dengan dia, saya menjadi semakin banyak belajar banyak hal. Saya menikah dengannya, saya kemudian menjadi lebih sabar. Saya menikah denganmu, saya menjadi orang yang kemudian bisa memanage diri dan sebagainya. Berubah menjadi lebih baik. Maka ini yang menjadi target kalian, bukan hanya soal bahagia, tetapi menjadi lebih baik. Kalau menjadi lebih baik itu akhirnya hidup saya bisa membahagiakan pasangan dan membahagiakan keluarga sesama di sekitarku. Maka kita bisa melihat apakah pernikahanku betul mengikuti Tuhan, menjadikan hidupku menjadi lebih baik. Kalau mau mengikuti Tuhan dan menjadikan hidup menjadi lebih baik, maka beranilah kita menjadi orang-orang yang harapannya hidup dalam kasih. Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, dan dalam kerangka itulah juga suami menghormati istrinya. Karena itu menjadi bagian satu tubuh. Bagaimana mencintai pasangan itu seperti mencintai dirinya sendiri. Mendengarkan, yang kedua mengikuti Tuhan, yang ketiga mengasihi tanpa syarat. Sehabis-habisnya, seperti Yesus yang mati di kayu salib karena mencintai tanpa syarat. Rasanya kita selalu diingatkan bagaimana mencintai tanpa syarat, bahwa pasanganku itu sekarang bukan lagi orang lain, tetapi menjadi bagian diriku. Maka apa yang ada dalam pasanganku adalah bagian dari diriku juga. Jangan kemudian menikah dengan syarat menikah jika, tetapi menikahlah meskipun aku tetap mencintaimu, meskipun kamu tambah tua. Aku mencintaimu meskipun kamu gagal usahanya misalnya. Maka Bram dan juga Agatha salinglah mencintai tanpa syarat. Sehingga hidup kalian berani untuk saling mempertaruhkan, saling berjuang satu dengan yang lain. When I'm down, I know my soul so worried. When troubles come, and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Kalian bisa saling membantu, bisa jadi salah satu mungkin terjatuh, salah satu mungkin mengalami kerapuhan, tetapi bagaimana di saat mengalami masalah ketika heart burden, hatinya itu rasanya terbebani, mungkin hancur dan sebagainya, maka sampai kemudian terdiam, merasa sepi, lonely dan sebagainya, tetapi kita berani untuk datang menemani, datang untuk menyertai, sehingga kita berani bangkit berjalan kembali. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Keberanian untuk menjadi bahu bagi satu sama lain, menjadi penyemangat satu sama lain, membuat kita mampu berjalan untuk melewati situasi tantangan hidup kita. Bahkan di bayangannya itu seperti ada badai di lautan,
seperti ada sesuatu yang berat, tetapi ketika saling menyemangati, bahkan memberikan shoulders itu punggung kita pada yang lain, maka kita pun akan berani bangkit, bahkan berjalan melewati gunung yang tinggi. Bram dan juga Agatha, beranilah untuk saling berkorban, saling mendukung, membantu satu sama lain. Tuhan memberkati, dan mari kita siapkan hati kita dan juga doa-doa kita untuk mendukung keputusan Agatha dan Bram untuk menikah dan berjanji satu sama lain.